Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Irma Tri Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, NIM 207122597. Saya mengajar di SMKN 1 Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 MPLB 1 dengan materi berkompetisi dalam kebaikan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran PABP ya? Ya, Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjut tadarus ya, melanjutkan ayat yang kemarin. Ayo. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Saya absen dulu ya. Ya. Amelia Zahra, Anna Fatimah, Dewi Ayu Lestari, Eki Adinda, Eva Setiawati, Febi Meladia, Laila Tulisnaini, Naila Bunga Kumala, Naza Maulida, Noni Nur Hanifah, Rosa Ditya, Saila Karimatul Izzah, Tiara Bunga, Pega Risha, Feni Fariska, Windia, Yuliza Amiarti. Alhamdulillah nihil berarti ya. Ya. Anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin setiap bab kita selalu belajar tentang membaca ayat ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang ayat, kajian ayat tentang berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum masuk ke materi, saya pengen tanya dulu ini ya.
Apakah kalian semua membaca Al-Qur'annya sudah lancar dan fasih? Sudah, dan ada yang belum. Nanti yang belum sambil kita belajar bersama ya. Kemudian Ibu pengen nanya lagi nih, apakah kalian itu membaca Al-Qur'annya rutin tiap malam? Tidak. Segini banyaknya ada yang baca tiap malam? Alhamdulillah. Ada ya? Ada. Yang belum berarti ditingkatkan lagi ya membaca Al-Qur'an. Kemudian apakah kalian itu ada yang sudah menghafal surat-surat pendek? Sudah. Ya pasti sudah, Mbak ya. Cuma belum lancar. Ada yang mungkin hanya beberapa ya menghafalnya ya. Ada yang sudah banyak. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti berkompetisi dalam kebaikan, kita nantinya akan berkelompok. Jadi sebelum saya masuk materi, kita bentuk kelompok diskusi dulu ya. Kalian membentuk kelompok diskusi, berarti masing-masing kelompok 5. Nanti ketika sudah selesai materi, kalian langsung berkelompok ya, duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok kelas sudah ada kan ya? Sudah. Oke, sekarang masuk ke materinya. Kalian bisa lihat materi hari ini. Yang pertama kita lihat judulnya dulu ya. Yang akan kita bahas adalah meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian kita lihat dulu peta konsep itu adalah apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Di situ ada surat Al-Maidah ayat 48 karena ini ayat tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama tajwidnya. Tajwid dari ayat ini ya. Kemudian terjemahannya, kemudian isi kandungan, kemudian hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan, dan yang satunya adalah penerapan sikap. Kemudian kita lihat isi kandungan, kemudian tujuan dulu ya, tujuan pembelajaran. Lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis surat Al-Maidah serta hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Menganalisis di sini nanti kita akan belajar membaca ayatnya, mengidentifikasi tajwidnya, kemudian membahas tentang isi kandungannya. Ya, tujuannya banyak, namun yang akan kita bahas tujuan pembelajaran yang saya tandai merah ini ya. Ini yang kedua ada dapat membaca dengan tartil. Ini nanti besok ya. Kemudian sampai bawahnya lagi. Kemudian lanjut. Kita lihat ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Saya bacakan dulu, nanti setelah itu kalian baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la
ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kita akan membahas tajwidnya. Ya, ini hanya beberapa tajwidnya, kalau dicari banyak sekali nih ya. Ini saya kasih contoh 5 dulu ya. Yang pertama ada kata wa'anzalna ilaika. Di sini yang saya bahas adalah mad jaiz munfasil ya. Mad tabi'i bertemu hamzah pada lafadz yang berbeda. Sebetulnya ini juga ada ya di sini ya. Nah, ini wa anzalna nun sukun bertemu za. Nanti kalian bisa mencari yang lainnya. Kemudian yang kedua, musaddiqal lima. Ini yang saya tekankan pada bacaan tanwin ketemu lam ya. Idgham bilahuna. Kemudian yang ketiga, idhar. Tanwin bertemu dengan ain. Wa muhaiminan alaihi. Ya, masih banyak yang lainnya yang ketemukan di sini ya. Kemudian amma ja'aka. Ini pada poin ja'a, ini bacaan wajib mutasil ya. Karena apa? Ini matobi bertemu hamzah pada lafal yang bersama. Iya, pada lafal yang sama. Kemudian yang kelima ja'alna. Ini lebih ke nanya ya, matobi. Ada fathah diikuti alif. Kemudian lanjut. Terjemahan ayat ya, kita lihat terjemahan ayatnya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sebetulnya dalam terjemahan ayat ini kita bisa mengambil isi kandungannya. Nih ya, kita lihat kandungan surat Al-Maidah. Kalau melihat dari terjemahan ayat ini, kita bisa lihat yang pertama ya, ini membahas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran ya. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Kemudian Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab-kitab suci Al-Quran. Dan yang lain lagi sesuai dengan terjemahan ayat tadi ya, sebetulnya dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam berbuat kebaikan. Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itu ya, beberapa isi kandungannya. Kemudian kita lanjut lagi. Hadis tentang berbuat kebaikan. Ada yang mau baca mungkin? Iya. Bentar, Mbak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan kati alil layalil mudallim yusbihur rajulu fiha mu'minah
fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'udinahu bi aradin dunya. Iya, ya. Kemudian terjemahannya, ya. Ada yang mau baca terjemahannya? Ya. Dari Abu Humairah radhiyallahu Dari Abu Hurairah Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya atau dengan sedikit Kafir keuntungan dunia. ya, ini kafir ya. Kita lihat, kalian bisa sambil melihat di buku paket kalian ya. Ini adalah hadis tentang berbuat kebaikan ya. Dalam hadis ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita. Sebelum adanya bencana ini, maka kita berlomba-lombalah berbuat kebaikan, karena tidak akan ada yang tahu kapan bencana itu akan datang. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Ini kafir ya. Pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Sebelum kita menjadi orang-orang yang seperti itu, maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tidak ada yang tahu kadar keimanan kita. Terkadang orang ada yang imannya sudah bagus, kemudian karena salah pergaulan ya, dia ikut ke dalam pergaulan yang salah, maka yang tadinya dia anak yang baik, kemudian dia rajin beribadah, ketika salah pergaulan dia akan meniru ke hal yang tidak baik tersebut. Maka untuk menghindari itu, berlomba-lombalah, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Kemudian kita lanjut lagi ke ini ya, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Bagaimana cara untuk menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan? Caranya bagaimana? Iya. Ketika kita melakukan sesuatu, awalilah dengan basmalah. Mau makan, baca doa, diawali dengan bismillah. Mau melakukan kebaikan apapun, awali dengan membaca bismillah. Itu adalah wujud dari berbuat kebaikan. Mudah, hal yang paling mudah adalah membaca bismillah. Semuanya bisa kan? Bisa. Namun terkadang kita lupa. Ya, makan sudah lapar, makan saja. Mau tidur sudah ngantuk, ya tidur saja. Padahal hal yang paling mudah adalah berdoa yang tanpa kita mengeluarkan banyak tenaga dan banyak waktu ya. Kemudian yang berikutnya, melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Kalian sekolah itu harus semangat. Itu adalah wujud dari perilaku berbuat kebaikan. Ada enggak yang sekolahnya enggak semangat? Saya ngantuk Bu ya. Ini itu. Kita harus melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Kalau kalian sekolahnya penuh dengan semangat, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan mudah ya, akan bisa tercapai. Karena Allah pasti akan melihat segala kesungguhan kita. Apa yang kita lakukan ketika kita tulus, maka insya Allah Allah meridhoi ya, dan akan memudahkan jalan menuju ke apa yang kita cita-citakan. Kemudian contoh yang lain ya, menjaga konsistensi ya, mempelajari ilmu yang terkait, belajar, kemudian membiasakan bekerja sama. Bekerja samanya dalam hal kebaikan, bukan bekerja sama dalam hal yang tidak baik. Bekerja sama contek-contekan baik tidak? Tidak. Ini bekerja samanya dalam hal kebaikan. Misalkan saling membantu, tolong menolong. Dalam ketika misalkan kalian disuruh berdiskusi harus bekerja sama, ya bekerja sama. Tapi ketika asesmennya individu tidak boleh kerja sama, ya tidak boleh.
Ya, itu harus bisa menempatkan mana yang harus bekerja sama untuk kebaikan dan yang tidak. Kemudian mengamati, meniru dan memodifikasi. Ini untuk hal yang baik ya. Ketika kalian karena kalian berada di sekolah jurusan disuruh membuat satu produk proyek yang baik ya, maka jangan kalian duplikasi ya atau mencontoh satu penuh seperti karyanya orang lain ya. Namun kalian harus kreatif membuat hal yang lain. Mungkin dasarnya itu, tapi bisa kalian kembangkan lagi ya. Seperti itu ketika kita melakukan sesuatu yang baik-baik, intinya ya, itu adalah wujud dari berbuat kebaikan. Lah kemudian selanjutnya adalah berdiskusi ya. Hari ini setelah kalian semua mendapatkan sedikit materi tentang berkompetisi dalam kebaikan tadi, diskusikan tentang identifikasi tajwid ya. Kalian identifikasi tajwid surat Al-Maidah ayat 48 yang tadi sudah kita bahas, kemudian mencari isi kandungannya. Setelah itu baru dipresentasikan. Tadi kelompok diskusinya sudah dibentuk, kemudian ini saya bagi, kalian silahkan berhadapan-hadapan sesuai dengan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini tadi dengan kelompok ini ya. Ini ya, satu kelompok ini, Mbak. Ini nanti apa yang kalian diskusikan tulis di LKPD-nya. Ini yang kelompok ini ikutnya nih ya? Iya. Ya. Kamu menghadap sini, Dok. Kemudian yang sana ya. Nih, silahkan. Nih, Dok. Ini gabung sini, Po. Iya. Kemudian ini ke sini. Ya. Silahkan mulai didiskusikan. Ayo. Ayo kalian identifikasi tajwidnya nih. Yang dikerjakan ini ayatnya kan sudah ada di LKPD ya. Terus kalian cari tajwidnya. Ini dulu. Nah, ini kan ada nih ya. Kalian tulis ayat ini itu ada bacaan tajwidnya apa aja. Kemudian isi kandungannya tulis di sini. Nanti ketika kalian maju bergiliran, ini kan satu ayat. Ini satu ayat kan agak panjang ya. Dibagi aja. Yang 3 tentang tajwidnya atau 2-2 ya, yang 2 tentang ayat dan tajwid, yang 2 tentang isi kandungan, atau bahkan isi kandungannya 1 tajwidnya 3 boleh. Silahkan bekerja sama ya, koordinasi mana yang mau membahas tentang ini, siapa yang menjadi moderator ya, seperti itu. Yuk. Ini nanti kamu majunya maju nggak? Nanti majunya kalian yang ayatnya tadi ya dibagi terus sama isi kandungannya yang belakang. Itu muridnya kerjakan. Nih, ini kelompok 2. Iya. Maju. Ini nanti kan dibagi loh. Ini kan ayatnya agak panjang ya. Dibagi nanti kan saling bersambung. Iya. Kamu misalkan dari wa anzalna ilaika bil haqqi, ini adalah dalam ayat ini ada bacaan ini sama ini. Gitu ya. Dan yang bagian isi kandungannya siapa? Pokoknya semuanya harus saling membantu, saling bekerja sama. Ada yang kesulitan mungkin? Apa? Kenapa? Ini kan ayatnya. Terus isi kandungan. Ini dulu identifikasi tajwid. Nanti kan ini ayat kan agak panjang. Dibagi 3, misalkan kan yang 1 isi kandungan, yang 3 tajwid ya. Itu misalkan dari sini sampai sini, misalnya siapa, dari sini sampai sini itu ada bacaan apa. Wakuli malu fasarewa amalakum. Dalam ayat ini ya, dalam potongan ayat ini terdapat misalkan ada 2 tajwid ya. Ini bacaan ini sama ini. Kemudian isi kandungannya apa? Tadi kan sudah saya jelaskan, dirangkum lagi ya, menuliskan tentang apa.
Jadi tadi kan isi kandungan sudah saya jelaskan. Namun kalian di situ bisa pakai bahasa kalian ya, yang lebih ringkas. Intinya sama dengan apa yang saya sebutkan, namun mungkin pakai bahasa kalian. Ayat ini itu menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk ini kayak gitu ya. Jadikan satu itu. Yang mau ditanyakan nggak? Kesulitannya Pak ya. Nanti kita bacanya misalnya sampai dibagi. Apa sampai sini boleh nggak Bu? Boleh, kan ini hanya maju diskusi ya. Misal ini yang bagian ayat berapa anak? 3. Berarti dibagi kamu dari sini sampai mana? Sampai sini Po? Iya. Sampai sini, ini ditulis siapa? Ini dari sini sampai sini misalkan ya. Ini dari sini sampai sini, nanti kamu baca ini sampai sini, kemudian dalam ayat ini ada misalkan 2 bacaan, 2 aja ya. 2 ini sama ini. Terus lanjut, ini sama ini terus terakhir isi kandungannya. Kayak gitu ya. Iya. Apanya? Enggak usah. Enggak, itu hanya ini kan identifikasi tajwid. Alasannya boleh. Iya, makasih Bu. Iya. Udah belum? Ayo, kalau sudah silahkan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan diskusinya. Sudah siap? Ayo, kelompok 1 silahkan. Mbak, bisa ditarik Mbak? Di sini apa di sini? Apa sana? Sana. Ya, yang lain menyimak ya. Nanti siapa yang memberikan pertanyaan untuk kelompok 1? Ayo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Amalia. Saya Noni Nur Hanifah. Saya Tri Lestari. Saya Amelia Zahra. Saya Elsa Belia Zahra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa ahum amma ja'aka minal haqq. Wa anzalna termasuk bacaan ikhfa sebab non mati bertemu za. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likulli ja'alna kasratan min bertemu jim disebut bacaan ikhfa. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wa qul i'malu Atakum fastabiqul. wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa musaddiqal lima idham bilahunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, kebenaran, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Keteladanan surat Al-Maidah. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, tidak mengikuti hawa nafsu, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi penyempurna kitab-kitab terlebih terdahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apa Mbak? Contohnya selalu belajar dengan rajin ya. Terus sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Sudah jelas belum? Sudah jelas ya? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Kemudian untuk yang kelompok 2 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizka Alfiana. Saya Hasita Amadia. Saya Naza Maulida. Saya Dian Irasari. Saya Rahma Maulidia. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Pada lafal wa anzalna terdapat bacaan ikhfa karena nun mati bertemu za. Kemudian pada lafal wa anzalna ilaika terdapat bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di dalam bacaan likullin ja'alna terdapat hukum bacaan yaitu ikhfa karena kasroh tanwin bertemu ja. Pada wa minhaja terdapat hukum bacaan idhar karena nun sukun bertemu ha. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum. Walau sya'allah terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil yaitu matopi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Isi kandungan surat Al-Maidah. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 3. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syarat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi.
Tidak mengikuti hawa nafsu. 2. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. 3. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi penyempurna kitab-kitab terdahulu. Meyakini bahwa terdapat kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Saya masakannya enggak? Baik, terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami dan presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, udah jelas semua. Ya, udah jelas itu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Alhamdulillah ya. Ini semuanya sudah bisa mempresentasikan ya tentang identifikasi tajwid dan isi kandungan ya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, pada siang hari ini, bahwa kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di mana saja, kapan saja ya, sesuai dengan dalil surat Al-Maidah ayat 48. Dalam ayat itu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian kita diperintahkan untuk memutuskan sesuatu perkara atau masalah ya, itu berdasarkan pada Al-Quran. Apapun ya yang akan kita lakukan berpedoman pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab pembenar, penyempurna kitab-kitab terdahulu. Lah, kemudian refleksi pada siang hari ini ya, setelah kalian mempelajari materi berkompetisi dalam kebaikan ini, apa ada kesulitan tentang materi ini? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Mungkin yang lain? Ada yang mengidentifikasi tajwidnya masih belum bisa? Ada. Kemudian apa yang akan kalian lakukan? Belajar bersama teman yang sudah bisa. Iya, belajar bersama teman yang sudah bisa. Kemudian setelah mempelajari materi berkompetisi dalam kebaikan ini, apa sih hal baik yang bisa kalian lakukan untuk implementasi ya sebagai wujud kalian setelah mempelajari ini? Apa yang akan kalian lakukan? Berbuat baik apa? Berbuat kebaikan, selalu berdoa saat akan melakukan sesuatu. Iya, yang mungkin kemarin kalian masih lupa ketika berbuat sesuatu belum berdoa ya. Setelah mempelajari ayat ini, maka kita harus mengingat-ingat bahwa hal kebaikan yang paling mudah adalah dengan mengucap basmalah. Itu sangat mudah sekali, yang sering kita lalai atau lupa. Kemudian untuk materi berikutnya adalah membaca dengan tartil. Ayat ini tadi kalian sudah belajar membacanya, kemudian belajar identifikasi tajwidnya. Untuk yang akan datang membacanya lebih ke membaca dengan tartil. Kita belajar bersama-sama ya. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.